Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Novita dengan NIM 2011290093. Saya berasal dari kelas 2C Prodi Tadis Bahasa Indonesia Fakultas Tadis dan Tarbiyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori sastra, teori kritik dan sejarah sastra. Fungsi sastra. Kalau kita berbicara tentang sastra secara koheren, fungsi dan sifatnya tidak dapat dipisahkan. Fungsi puisi sesuai dengan sifat-sifatnya. Setiap benda atau jenis benda berfungsi pada tempat dan efisien sebagai dirinya sendiri. Sebuah artefak mempunyai struktur menurut fungsi, kemudian mendapatkan tambahan hiasan sesuai waktu dan bahan yang ada. Dari sesuatu selengkap pembuatannya, pada setiap karya sastra pasti ada juga beberapa hal yang tidak fungsional, meskipun tambahan itu dapat diterima berdasarkan alasan lain. Masalah penting lainnya adalah apakah sastra mempunyai satu fungsi atau beberapa fungsi. Dalam buku Primer Fortress, Gore Bos menguraikan bermacam-macam tujuan sastra dan tipe kritik sastra. Pada bagian akhir buku The Earth Force and the Use of Christians, Ilion mengeluhkan bahwa ragam puisi dan ragam fungsi puisi ternyata banyak sekali pada kurun waktu yang berbeda, tetapi ini harus dianggap sebagai pengecualian. Jika kita ingin memperlakukan sastra dan puisi sastra secara serius, seharusnya ada fungsi dan manfaat sastra yang hanya cocok untuk sastra sendiri. Teori sastra dan apologetis atau pembelaan terhadap sastra menekankan sifat tipikal sastra atau khususnya. Sastra dapat dianggap lebih umum dari sejarah dan biografi, tetapi lebih khusus dari psikologi dan sosiologi. Tetapi perbedaan penekanan bukan hanya terdapat pada teori sastra. Tingkatan keumuman dan kekhususan berbeda-beda kadarnya pada setiap karya sastra dan setiap periode. Max Eastman, seorang teoretikus yang juga penulis puisi, menyangka bahwa pada abad ilmu pengetahuan atau pikiran sastra dapat mengungkapkan kebenaran. Bagi Eastman, pikiran sastra adalah pikiran umatir tanpa keahlian tertentu dan warisan zaman pra-ilmu pengetahuan yang memanfaatkan sarana verbal untuk menciptakan kebenaran. Menurut pendapatnya, kebenaran dalam karya sastra sama dengan kebenaran di luar karya sastra, yaitu suatu pengetahuan sistematis yang dapat dibuktikan. Kebenaran sastra tampak merupakan kebenaran dalam sastra, yaitu suatu filsafat dalam bentuk konseptual sistematis dari luar bidang sastra yang dituangkan atau diwujudkan dalam sastra. Baiklah, saya akan lanjutkan tentang teori kritik dan sejarah sastra. Istilah yang umum dipakai adalah literati scholarship, ilmu sastra, dan filologi. Istilah yang pertama kedengarannya tidak mencakup kritik sastra dan terlalu berbau akademis. Menurut batasan Box, studi sastra hanya merupakan satu cabang dari filologi, sebagian ilmu kebudayaan secara menyeluruh. Istilah lain yang menggambarkan pekerjaan ilmuwan sastra adalah penelitian, tetapi istilah ini kurang tepat karena tekanannya pada bahan-bahan, serta kurang pembedaan bahan-bahan nama yang dicarikan dan mana yang sudah tersedia. Dalam wilayah studi sastra, perlu ditarik perbedaan antara teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Pertama-tama yang perlu dipilih adalah perbedaan sudut pandang yang berdasarkan kesusastraan. Dapat dilihat sebagai deretan karya yang sejajar atau yang tersusun secara kronologis dan merupakan bagian dari suatu proses sejarah. Selain itu, kesusastraan dapat dipelajari secara umum atau melalui studi prinsip, kategori, dan kriteria, atau secara khusus melalui telaah langsung karya sastra. Teori sastra adalah suatu studi prinsip, kategori, dan kriteria, sedangkan studi sastra adalah konkret disebut kritik sastra atau pendekatan statis dan sejarah sastra. Rekonstruksi sejarah sastra telah berhasil memusatkan perhatian pada maksud pengarang
yang ditelusurin melalui sejarah kritik dan selera. Sekian materi pembelajaran dari saya. Apabila saya ada kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.